Assalamualaikum, halo semuanya. Bertemu kembali dengan saya Farah Kurniawati, Lisensit Promotor Stephen Brain, Palembang. Kali ini saya akan menjelaskan hasil tes Stephen Personality Genetic Thinking Introvert. Bagi teman-teman yang hasil tes Stephen-nya Thinking Introvert, silakan disimak sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Personality Genetic Thinking Introvert artinya mesin kecerdasannya thinking dengan drive kecerdasan introvert. Sistem operasi otak thinking introvert berada pada belahan otak bagian atas sebelah kiri atau neokortek kiri yang disebut otak kiri besar dengan lapisan putih bagian dalam. Kecerdasan thinking berarti merujuk kepada logika yang membuat thinking introvert orang yang rasional, objektif, dan juga logis. Tipologi fisik kecerdasan thinking identik dengan tulang yang besar dan kuat, dengan konstitusi bentuk tubuh piknis yang tebal, ukuran badan volumenya lebih kecil dibanding tipe lain, namun volume tulangnya lebih dominan. Tipe thinking introvert ditunjang oleh ketersediaan baterai yang ada pada dalam dirinya sehingga menyebabkan tipe ini memiliki tulang yang bertenaga. Walaupun thinking introvert memiliki dominasi tulang yang bertenaga, namun cenderung kurang bergerak karena energinya habis digunakan di kepala, yaitu untuk berpikir. Ada 10 ciri khas atau sifat khas pada personality genetic thinking introvert, yaitu expert, gampang menguasai atau ahli dan spesifik pada suatu bidang, on time, tepat waktu, schedule, terjadwal dan terencana. Thinking introvert juga cenderung independen atau mandiri, fokus, teliti, menyeluruh dan juga seksama. Kemudian mekanistik, berpikir atau bekerja secara mekanis. Thinking introvert juga cenderung bijak atau penuh pertimbangan. Responsibel, bertanggung jawab, dan juga berpikir atau bekerja dengan skematis. Kelebihan tipe thinking introvert memiliki kekhasan karena kemampuan menalar yang mendalam dalam wujud penguasaan teknologi, mesin, dan mekanika melebihi 8 jenis kepribadian yang lain. Nah, kelebihan ini disebut dengan kecerdasan teknikal. Tipe thinking introvert memiliki kelebihan yang otomatis berfungsi dalam cara kerja yang terbiasa efektif. Pekerjaan dengan output per standar yang harus tinggi menghasilkan kepastian yang tinggi pula. Singkatnya, jika thinking introvert bekerja secara efektif, semua target yang direncanakan itu tercapai. Thinking introvert juga cenderung penuh perhitungan dan juga efektif dalam sisi pengeluaran. Lebih suka menyumbang pikiran dibandingkan mengeluarkan uang jika dalam pertimbangannya memang dianggap tidak efektif. Chemistry thinking introvert adalah mengejar tahta, dimulai dengan mencari atau menentukan lokasi tapak untuk menjalankan usahanya. Artinya, thinking introvert punya markas, kantor, ataupun tempat yang jelas dalam menjalankan usaha dan stabil secara struktur. Kebesaran tapaknya akan sejalan dengan kebesaran tahta atau kuasanya. Peranan thinking introvert lebih dominan pada pekerjaan yang memerlukan berpikir keras sehingga menyelesaikan masalah hingga tuntas, menyusun serangkaian logika sebagai metode untuk menyelesaikan masalah. Tipe thinking introvert yang dikemudikan dari dalam keluar menjadikan ia cenderung muncul sifat mandiri, membuat tipe ini menyukai peran sebagai orang yang menguasai masalah dan bekerja sendiri seperti seorang pakar. Kepakaran tipe ini menjadi spesifik, misalnya menjadi seorang tenaga ahli ataupun spesialis.
Target dan harapan dari thinking introvert adalah menghasilkan kestabilan yang penuh kepastian. Kemampuan pengelolaan tipe thinking introvert sangat baik, mampu mengkalkulasi segala macam unsur yang menimbulkan kesalahan dan mengganggu pekerjaan, dan mencari jalan keluar setiap masalah dengan belajar kepada informasi yang direkamnya. Pengharapan dari tipe ini terletak pada kemampuan pengelolaannya yang efektif, menjalankan tugas sehingga ia semakin layak diberi otoritas yang lebih besar lagi. Arah merek bagi tipe thinking introvert adalah kepakaran atau expertise menjadi merek dirinya. Dengan kepakarannya, tipe ini akan dipakai di mana-mana. Tarif per jam dari tipe ini akan menjadi semakin mahal karena kepakaran tersebut. Masyarakat luas atau pasar pada umumnya akan menyebut nama tipe ini sebagai pakar di bidang tertentu. Cara belajar tipe thinking introvert cenderung lebih belajar mandiri, dengan materi pelajaran yang menggunakan cara kerja otak menalar, berhitung, dan menggunakan struktur. Mendapatkan logika, isi, dan intisari dari bacaannya. Meskipun tidak dimotivasi, tipe thinking introvert sudah dengan sendirinya mandiri untuk belajar dan memiliki target. Namun untuk meningkatkan atau memelihara motivasinya, tipe ini dapat didorong dengan cara memberikan rekognisi dari orang yang dihormatinya. Nah, rekognisi atau pengakuan ini berbeda dengan pujian ya. Rekognisi lebih menyerupai sebagai penghargaan atau pengakuan bahwa dirinya ada kemajuan dan diberikan oleh orang yang dihormatinya. Misalnya oleh orang tuanya, oleh guru, senior, atau bahkan dari lawan yang diseganinya. Pilihan sekolah atau profesi dengan prioritas utama untuk tipe thinking introvert diarahkan pada industri, riset dan teknologi, informasi teknologi, pertambangan, konstruksi, kesehatan, dan juga garmen. Selanjutnya, pilihan lain dari jurusan atau profesi yang sesuai untuk tipe thinking introvert adalah menjadi manajer eksekutif atau yudikatif, manufaktur, bisnis properti, peternakan, peneliti, pabrikan, perminyakan, pengeboran, programmer, dokter, apoteker, ekonom, manajer, dosen atau guru, properti, insinyur, fisikawan, kimiawan, konsultan manajemen teknokrat, birokrat, pajak, produsen, quality control, auditor, ahli strategi, pelatih bola, pembuat kebijakan, sistem analis, ahli rekayasa, developer, ataupun atlet pertandingan, dan banyak lagi yang menggunakan kepakaran atau keahlian yang spesifik. Untuk memilih jurusan ataupun profesi, gunakan patokan bagi thinking introvert adalah kata kunci, yaitu menalar, tulang, mandiri, dan juga mendalam. Berikut beberapa tokoh nasional Indonesia yang personality genetiknya thinking introvert. Jadi dapat disimpulkan, intisari dari kecerdasan thinking introvert berarti merujuk kepada logika, membuat thinking introvert cenderung rasional dan objektif. Kecerdasan dikemudikan bergerak dari dalam keluar sehingga sanggup menekuni profesi yang spesifik. Ada sisi positif yang perlu dibina dan diwaspadai oleh thinking introvert. Antara lain, thinking introvert sangat logis, namun jika mentok malah bergantung pada faktor X. Mengelola secara hebat namun penakut untuk keluar dari zonanya. Di balik kemandiriannya, ia menyimpan rahasia dan masking. Sebenarnya, ia agresif tapi ia ingin diladeni, mengadili secara hitam putih namun mudah diprovokasi, jeli dan objektif namun terkadang gagal menangkap kontekstual gambar besarnya, menjadi mesin profit yang mahir namun sering terjebak oleh hal-hal yang sepele.
Demikian penjelasan hasil tes Tiffin Personality Genetic Thinking Introvert. Apabila masih ada yang belum jelas dan mau didiskusikan, silakan hubungi kami ya. Untuk yang belum pernah tes, silakan hubungi kami di Stephen Brain Palembang. Terima kasih.